Pernahkah kalian mikir kalau Chery itu punya MPV? Yes, di belakang. Di belakang saya adalah MPV konsep dari Chery Group dan ini adalah Exit Xlantis E08. Seperti apa mobil ini? Yuk kita bahas. Yap, ini adalah Exit Xlantis E08 dan ini adalah sebuah model konsep terbaru MPV pertama dari Chery Group. Ya, memang masih konsep ya, tapi ini menunjukkan keseriusan Chery dalam menggarap segmen MPV, lebih tepatnya adalah luxury boxy MPV. Nah, kita mau bahas dikit aja ya, mungkin kita bahas sekilas saja, karena balik lagi memang ini masih konsep ya. Kalau kalian perhatikan, dia ini bonetnya nggak terlalu panjang, ini pendek aja ya bonetnya. Dan by the way, mobil ini tuh bukan BEV, bukan PHEV, tapi REEV atau Range Extender EV. Jadi, dia akan ada mesin bensin 1500 cc turbo yang digabungkan dengan motor listrik. Dan mobil ini akan diproduksi di tahun 2026. Jadi sekitar hampir 2 tahun lagi lah ya. Nah, di bagian depan ini, kalau kalian perhatikan, sepertinya dia akan membawa grill yang lumayan gede gini, tapi mungkin nggak akan kebuka semua, karena balik lagi dia REV ya, bukan yang mesin bensin atau gimana. Dan kalau kalian perhatikan, lampu depannya di sini, dia memiliki lampu yang cukup panjang ke bagian bawah seperti ini. Apakah ini akan diterapkan juga di versi produksi? Kita nggak tahu ya. Tapi setidaknya mungkin kita bisa lihat seperti ini bagian di DRL-nya ya. Mungkin lampu utamanya cuma akan di sini aja. Sisanya DRL dan sisanya cuma ornamen doang. Dan bagian bawahnya sepertinya akan minimalis ya. Nggak akan gimana banget dengan logo Exit seperti ini yang dia ini bukan rose gold. Jadi sekilas seperti rose gold, tapi kalau kalian perhatikan ini sebenarnya seperti Mika gitu ya, bukan yang chrome gitu. Nah, yang lucu adalah kaca depannya ini panjangnya ke depan, jadi sloping gitu ya. Dan sebenarnya kita nggak bisa lihat bagian dalam, tapi kita bisa ngintip bahwa di dalamnya dia sepertinya bisa menggunakan pilot seat. Jadi yang kursinya gede ya, bukan yang captain seat biasa gitu. Oke, kita agak geser ke bagian sampingnya. Yuk, kita lihat bagian sampingnya. Nah, ini bagian sampingnya. Di sini nggak ada spion, sepertinya bisa digantikan dengan kamera. Tapi sejauh yang kita lihat, memang masih di China masih banyak banget mobil yang masih pakai spion. Agak beda dengan mungkin Kia yang pakai kamera gitu ya. Tapi ini kesannya seperti sebuah kamera. Dan seperti yang saya bilang ya, atap bagian depannya tuh kayak sloping banget ke bagian depan dan deket banget dengan ujung dari mobilnya. Panjang total dari mobil ini adalah 5,25 meter. Dan tingginya sekitar 1,8 dengan lebar hampir 2 meter. Jadi ini mobil gede. Kalau dibandingin sama Alphard, jelas gedean ini. Kalau kita bandingin sama Zeekr 009 mungkin nggak akan jauh-jauh amat ya, kelas yang sama. Tapi balik lagi, ini adalah sebuah REV. Atau kalau kita compare lagi mungkin dengan Denza ya, Denza D9 mungkin juga akan mirip-mirip. Ya, ini mobil konsep, tentunya dia pakai velg yang gede, yang biar kelihatan keren banget. Tapi ya kenyataannya nanti nggak akan pakai yang segede ini dan ban setipis ini. Nggak mungkin ya, karena pasti mobil seperti ini kejarnya comfort. Nah, mundur lagi ke belakang, tentunya dia akan menggunakan pintu geser elektrik ya. Dan di sini ada footstep. Agak nggak umum ya, biasanya kan mobil kotak seperti ini pada rendah-rendah nih untuk lantainya. Kenapa harus ada footstep, kita nggak tahu. Apakah nanti ada sampai versi produksinya juga tentunya kita harus pastiin lagi nanti ya. Oke, bagian samping sih nggak ada yang gimana-gimana banget. Kita akan lihat ke bagian belakangnya, karena di belakangnya dia kerasa banget mengotaknya. Harusnya kalau dia jadi 7-seater ya, di bagian baris belakangnya itu headroomnya juga masih bagus. Bagian belakangnya seperti ini, lampunya ada di bagian atas ya, di pilar. Dan di bagian bawahnya juga ada lampu dengan ornamen yang nyambung sampai ke bagian depan seperti ini. Jadi sepertinya lampunya akan dibikin seperti 2 tingkat gini ya. Dan kalau kalian ingat di bagian depan lampunya kan juga seperti dibikin 2 tingkat tuh DRL-nya dengan lampu utama di bagian tengah. Nah, konsepnya sama sepertinya akan diberlakukan di bagian sini ya. Dia ada 2 tingkat atas dan bawah seperti ini. Dan seperti yang saya bilang, ini di bagian belakang dia nggak terlalu sloping. Jadi dia agak tegak di bagian belakangnya dan mengotak. Jadi otomatis sepertinya untuk headroom di bagian baris ketiga itu harusnya oke ya. Tapi balik lagi ini kan masih konsep, jadi belum jaminan akan jadi desain yang seperti ini banget. Selain lampu di bagian belakang ini tentunya ada logonya Exit lagi, dan lagi-lagi dia pakai kayak Mika gitu ya, kayak yang bening gitu, bukan pakai emblem yang krom-kroman gitu. Kacanya lebar tapi mungkin nggak terlalu tinggi ya. Jadi kayak bagian bodinya tuh lumayan tinggi di sini. Dan
bumper belakangnya juga minimalis saja dengan warna hitam di bagian bawahnya. Jadi emang sepertinya kesannya kepengen lebih ke arah luxury, minimalis gitu ya. Walaupun lagi-lagi ini bukan BEV, dia lebih ke arah REV. Oke, jadi kesimpulannya setelah lihat mobil ini gimana? Sebenarnya ya karena ini dia masih konsep dan keluarnya juga masih sekitar tahun 2026, kita nggak bisa komentar banyak banget terhadap mobil ini, kecuali satu hal. Mobil ini menggunakan platform E0X atau E0X, yang merupakan salah satu platform terbaru dari keluarga Chery Group. Dan dengan hadirnya mobil ini sebagai konsep dan ada kepastian akan diproduksi tahun 2026, maka kita melihat bahwa Chery mulai menganggap MPV itu sebagai segmen yang menarik dan mereka serius menggarap segmen ini. Kenapa? Karena sejauh ini Chery yang kita tahu cuma jualannya kalau nggak SUV, ya sedan. Nggak jauh-jauh dari itu atau mungkin mobil-mobil yang kecil-kecil ya. Nah, di acara kali ini selain ada MPV, ada juga yang double cabin yang kita juga udah pernah bikin video reviewnya atau video first impression-nya lah ya. Dan di sini menunjukkan bahwa Chery sepertinya ingin masuk ke pasar yang lebih besar lagi. Ada MPV, ada di-cab diesel, mungkin ada SUV leather frame diesel, kita nggak tahu. Tapi yang jelas tadi pagi kita datang ke Global Innovation Conference dan di situ ada satu platform yang menggunakan leather frame dan dia sudah ada tempat baterainya di bagian tengah. Jadi kita bisa berharap mungkin akan ada SUV leather frame hybridnya sama bensin atau hybrid sama diesel, kita nggak tahu. Menarik ya. Dan untuk mobil ini kita berharap kalau Chery udah bisa bikin si MPV box yang gede seperti ini, mungkin buat Indonesia kita bisa berharap ada MPV yang ukurannya lebih kecil dan tentunya comfort. Mau itu REV nggak masalah, mau itu PHEV juga nggak masalah. Ya harapannya nanti kalau sudah ada policy atau regulasi yang jelas, mereka bisa masukin ke Indonesia. Oke, kayaknya itu aja dari Auto Fest kali ini. Seperti kalian lihat, banyak yang tertarik ya pengen lihat mobil ini. Jadi kita gantian untuk lihatnya. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh like, share teman-teman kalian, komen juga di bawah harapan kalian terhadap mobil ini. Dan juga subscribe buat yang belum. Jangan lupa mampir juga ke website dan juga sosial medianya Auto Fest. Dan juga video-video lain dari China, karena kita punya banyak banget video dari China kali ini. Oke, itu aja. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Bye!